Halo guys. Ya, beberapa hari yang lalu channelku ini dihack sama orang. Tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi channelnya dengan kondisi seperti semula. Cuma beda foto profil sama nama channelnya yang ku ganti jadi huruf besar. Oke, jadi di video kali ini aku mau cerita sambil gambar, tapi nggak gambar beneran ya. Ini video lama, cuma aku pakai buat background aja biar nggak kosong videonya. Aku mau nyertain gimana channelku kemarin bisa kena hack dan gimana caraku biar channelnya bisa kembali lagi. Siapa tahu pengalamanku ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang punya channel YouTube juga, atau buat teman-teman yang pekerjaannya ada kaitannya dengan internet atau dunia peronlinean, entah YouTuber, konten kreator, influencer, atau apapun itu. Oke, ceritanya aku itu kena phishing guys. Jadi phishing itu istilah gampangnya modus penipuan dengan cara mengelabui korbannya buat diambil data-datanya untuk dipakai buat hal-hal yang nggak baik. Contohnya buat dihack atau dijual data-data kita. Nah, aku yakin channelku kemarin itu kena hack lewat phishing itu. Lebih tepatnya email phishing. Jadi modus penipuannya lewat email. Dan yang aku alami ini adalah kasus umum sebenarnya, yaitu phishing lewat email endorsement atau email kerjasama. Nah, sebelum kena hack, aku sebenarnya udah cukup tahu soal phishing atau hack-hack YouTube gitu. Karena aku dulu udah pernah nonton channel-channel besar yang pernah kena hack juga dan bahas soal itu dan bisa balik lagi channelnya. Jadi aku waktu itu merasa akunku udah aman. Jadi ceritanya, aku dapat 2 email ajakan kerjasama. Email pertama dari orang yang ngakunya dari spacegames.us. Ini aku belak-belakan aja ya. Intinya dia mau aku buat bikinin video pendek mempromosikan layanan mereka, nanti dibayar. Katanya layanan streaming online. Nah, email pertama ini nggak meyakinkan menurutku. Karena alamat emailnya nggak jelas. spacegames.us.lucas@centrum.cz, panjang banget. Terus nggak memperkenalkan diri, namanya siapa, dari mana, tapi langsung bilang, halo Space Game mau membeli video pendek dari kamu nih. Udah gitu doang. Terus nggak ngasih tahu juga dengan jelas Space Game itu apa. Aku cari di Google juga nggak ada apa itu Space Games. Pokoknya isi emailnya kurang meyakinkan, kayak bukan manusia yang nulis. Akhirnya aku biarin dan aku anggap email tipu-tipu. Terus ada email kedua. Nah, ini beda lagi. Ini ngakunya dari Pixelmator Company. Katanya adalah perusahaan yang mengembangkan aplikasi edit foto. Terus aku cari di Google dan di YouTube, ternyata Pixelmator ini emang resmi ada guys. Dan termasuk perusahaan besar. Aplikasi yang mereka kembangkan ini juga udah cukup besar. Mirip-mirip Photoshop lah. Email ini juga sama, ngajak kerjasama gitu. Katanya dia lihat channelku bagus, video-videoku bagus. Dia pengen aku buat bikin video pendek, nge-review aplikasi Pixelmator versi terbarunya yang baru akan rilis. Terus nanti bakal dibayar sebesar $1.500. Nah, siapa yang gak tergiur dibayar 21 juta buat bikin satu video pendek? Dari harga yang ditawarkan, aku sebenarnya udah curiga. Masa iya mau bayar segitu cuma buat satu video pendek? Gak mungkin banget kan? Terus dia juga minta link YouTubeku. Padahal katanya dia udah tahu channel YouTubeku. Setauku phishing itu biasanya mereka minta kita buat ngasih data-data pribadi atau disuruh login ngisi email dan password lewat link abal-abal yang mereka berikan biar kita ketipu. Tapi ini enggak, dia cuma minta link YouTubeku, yang mana menurutku kalau cuma link YouTube aja masih aman. Buat yang belum tahu, link YouTube itu adalah kalau kamu buka channelnya orang, nah yang di atas itu adalah link YouTube-nya orang itu. Semua orang bisa lihat itu dan nggak jadi masalah menurutku. Aku waktu itu ngerasa aman. Akhirnya aku coba bales emailnya. Aku bilang, aku tertarik, aku pengen tahu detail kerjasamanya kayak gimana. Terus dibales, tapi yang ngebales adalah tim Pixelmatornya. Kalau sebelumnya itu kayak orang biasa gitu. Tapi aku agak curiga sama alamat emailnya. Kalau perusahaan besar itu biasanya alamat emailnya sama kayak website resminya, pakai .com. Jadi harusnya @pixelmator.com, bukan @pixelmator.pw. Akhirnya aku coba cari email resmi Pixelmator di websitenya, tapi nggak ada. Terus aku coba DM Instagram officialnya Pixelmator, nanya apa bener ini email resmi dari Pixelmator, tapi nggak dibales. Akhirnya yaudah aku biarin aja masalah alamat email. Nah, ini isi email balasannya, dia ngasih tahu detail kerjasamanya kayak gimana. Tapi tiba-tiba dia naikin bayarannya jadi $5.000 alias 71 juta cuma buat satu video pendek. Nah, tambah nggak masuk akal kan? Kayaknya perusahaan besar pun juga nggak mungkin mau bayar segede itu buat satu video pendek, apalagi buat YouTuber kecil kayak aku. Dari situ aku udah yakin itu email penipuan, dan aku yakin dia cuma ngaku-ngaku dari tim Pixelmator, karena biasanya emang gitu, banyak yang modusnya itu ngaku-ngaku dari perusahaan besar. Tapi waktu itu aku nggak merasa tertipu, karena aku nggak ngasih data-data apa ke dia, cuma link YouTubeku aja yang menurutku nggak jadi masalah. Jadi aku masih merasa aman.
Nah, karena waktu itu aku kepo, apa bener ini email phishing? Apa iya channelku atau akunku yang lain bakal kena dampaknya? Terus aku juga kepo, gimana si phisher atau si hacker ini bekerja buat mengelabui korbannya. Akhirnya aku nyoba bales emailnya dia, yang intinya aku nerima tawaran mereka. Aku siap buat bikin video yang dia mau. Terus dia balas lagi, dia ngasih tahu lebih detail lagi langkah-langkahnya. Terus dia juga ngasih link download file materi kerjasamanya. Nah, aku udah was-was nih pas dia ngasih link. Linknya aman apa enggak? Tapi link yang dia kasih adalah link resmi Dropbox, bukan link abal-abal. Buat yang belum tahu, Dropbox itu kayak Google Drive buat nyimpen-nyimpen file di internet gitu. Nah, phisher atau orang yang ngelakuin phishing itu biasanya ada yang melampirkan filenya langsung di dalam email, kita tinggal download gitu. Tapi kalau ketahuan filenya abal-abal, bakal dihapus otomatis dan dianggap scam sama pihak Gmail, karena Gmail udah ada antivirusnya. Tapi kalau phishernya pinter, dia pakai link buat mengarahkan kita ke website abal-abal mereka. Nanti biar kita ngisi data kita di sana atau download filenya di sana. Biasanya website mereka itu dibuat mirip sama website-website resmi biar meyakinkan. Nah, tapi si phishernya yang ini dia lebih pinter lagi. Dia nggak melampirkan filenya ke dalam email, dia nggak ngasih link abal-abal atau bikin website abal-abal, tapi dia pakai link Dropbox resmi di website resminya Dropbox. Nah, setauku cara tahu linknya abal-abal apa enggak itu dilihat dari struktur URL-nya. Kalau ada huruf S setelah HTTP itu aman. Terus ada www-nya. Terus penulisan Dropbox-nya jelas, DROPBOX, bukan yang aneh-aneh. Terus diakhiri sama domainnya, misalnya .com, .id, .net, dan lain sebagainya. Terus baru nama halamannya. Nah, itu baru resmi, bukan abal-abal. Setauku kayak gitu. Nah, link yang dia kasih ini aku anggap aman. Aku klik juga masuknya ke website resminya Dropbox, bukan website abal-abal. Di situ aku nyoba download filenya. Nah, file kayak gini juga bisa dijadikan media phishing sama si phisher. Biasanya format filenya .exe, bukan format aslinya. Jadi kayak file aplikasi gitu, yang kalau kita install itu nggak keinstall apa-apa, tapi malah bikin laptop atau komputer error, terus kena virus. Katanya lewat file-file nggak jelas kayak gitu, itu bisa dipakai si hacker buat mencuri data-data kita. Tapi aku nggak tahu cara kerjanya gimana, tapi katanya kayak gitu. Nah, file yang aku download itu formatnya zip. Aku buka, isinya ada teks voiceover, terus ada file contoh videonya. Format filenya normal dan bisa dibuka. Tapi ada dua file yang formatnya SCR, bukan .exe. Waktu itu aku kurang tahu apa itu SCR. Aku buka-buka Google, katanya SCR itu format file screensaver. Nah, karena aku terlalu nekat dan kepo, terus aku coba klik file SCR-nya. Dan nggak terjadi apa-apa. Aku coba klik berkali-kali juga nggak terjadi apa-apa. Laptopku nggak error. Aku scan juga nggak ada virus. Aku bingung. Terus ya udah, aku biarin. Emailnya nggak aku balas lagi dan aku anggap itu email penipuan. Meskipun waktu itu dalam hati cemas, itu file SCR tadi file phishing apa bukan. Nah, terus di email pertama tadi, aku lihat alamat emailnya ada spacegames.us. Terus aku coba buka link website spacegames.us dan terbuka. Aku coba lihat-lihat websitenya, kayaknya kurang meyakinkan. Terus aku lihat ada tombol partnership, aku klik. Ternyata itu link buat download file materi kerjasama yang dimaksud di email dia tadi. Terus aku download dan buka file zipnya. Isinya ternyata sama kayak di email kedua. Ada file berformat exe dan SCR. Dan lagi-lagi aku nyoba klik yang SCR. Tapi sama juga, nggak terjadi apa-apa. Aku scan juga nggak ada virus apapun. Laptopku juga normal. Akhirnya yaudah, aku biarin dua email itu dan bersambung. Singkat cerita, 2 hari kemudian, pagi-pagi aku dapat email dari YouTube. Isinya channel bernama Ethereum Inc. sudah dihapus dari YouTube karena melanggar pedoman YouTube. Aku kaget, Ethereum Inc. ini channel siapa? Tapi emailnya masuk ke emailku yang kupakai buat login ke channelku Maharakida. Dan ternyata aku udah nggak bisa login ke channelku lagi. Aku cari channelku juga udah nggak ada. Di situ aku yakin channelku udah dihack orang dan diganti namanya. Karena sempat juga ada notifikasi YouTube, ada yang komen, "Bang, channelmu dihack ya?" Tapi pas aku klik udah nggak bisa masuk ke akun YouTubeku. Terus aku bikin story di Instagram kalau channelku dihack dan hilang. Ada beberapa yang DM ngasih screenshot kalau channelku udah ganti foto profil, ganti nama jadi Ethereum Inc. sama persis kayak di email dari YouTube tadi. Dan sempat dipakai buat live streaming soal kripto atau Bitcoin gitulah. Aku nggak tahu. Aku lumayan kaget karena sayang juga channel udah 60.000 subscriber yang susah ngebangunnya tiba-tiba dihack dan hilang.
Tapi aku tetap tenang karena kasus hacknya sama persis kayak yang udah pernah terjadi sama channel-channel lain yang pernah aku tonton videonya, yaitu lewat email endorse, terus dihack, terus dipakai buat live streaming kripto atau Bitcoin. Tapi anehnya nggak ada notif apa-apa kalau ada yang nyoba masuk ke akunku. Karena biasanya kalau orang mau nyoba masuk ke akun kita, itu bakal ada notif. Biasanya lewat email atau lewat SMS ke nomor kita buat minta kode buat login. Tapi ini sama sekali nggak ada notif percobaan login oleh orang lain. Jadi sampai sekarang aku juga masih bingung gimana si hacker bisa masuk ke akunku tanpa ada jejak sama sekali. Nah, langkah pertama yang aku lakuin adalah di email penghapusan channel dari YouTube itu tadi, aku mengajukan banding. Aku tulis, channelku kena hack tanggal berapa, jam berapa, nama channelku diganti, terus dipakai buat live streaming. Terus aku tulis juga nama channelku yang asli, ada berapa video. Pokoknya aku tulis detailnya tentang channelku biar tim YouTube percaya kalau aku adalah pemilik asli channelnya, bukan si hacker itu. BTW aku pakai bahasa Inggris karena katanya kalau pakai bahasa Inggris itu lebih cepat diterima sama tim YouTube. Meskipun sebenarnya YouTube nerima semua bahasa sih, tapi ya nggak apa-apa sambil ngelatih bahasa Inggrisku. 2 hari kemudian belum ada tanggapan dari pihak YouTube. Terus aku ingat katanya biar cepat dapat respon harus coba ngontak tim YouTube yang ada di Twitter. Akhirnya aku coba kontak tim YouTube di Twitter, nama akunnya @timyoutube. Tapi cara ngontaknya dengan cara di-mention akun tim YouTube-nya. Karena akun tim YouTube nggak bisa di DM. Jadi aku bikin tweet jelasin secara singkat kalau channelku dihack dan aku minta tolong dibantu untuk mengembalikan. Nah, hari besoknya tweetku dibales kalau aku bakal di DM langkah-langkah selanjutnya yang harus aku ikutin. Terus aku di DM, aku disuruh ngasih tahu channel ID ku. Jadi channel ID itu adalah link channel YouTube kita yang tulisan belakangnya itu UC bla bla bla, yang panjang itu loh. Cara lihatnya bisa dibuka di YouTube Studio, terus pilih penyesuaian, terus info dasar. Nah, yang atas itu adalah link original channel YouTube kita. Nah, yang bawah itu link custom yang bisa kita ganti pakai nama sendiri misalnya. Tapi channel ID-nya adalah link yang ada UCS bla bla blanya itu. Jadi buat teman-teman yang punya channel YouTube bisa dicatat dan simpan link YouTube-mu yang panjang itu. Karena kalau lupa pas dihack kita nggak bisa buka akun kita dan nggak bisa lihat linknya. Nah, terus setelah dimintai channel ID, aku disuruh ngasih email yang nggak ada kaitannya sama channelku. Bisa email baru atau email nggak kepake. Itu buat bisa masuk ke pengisian formulir soal peretasan atau hacking. Terus aku dikasih link untuk masuk ke formulirnya. Aku disuruh ngisi semua yang berhubungan sama channelku dan gimana bisa kena hack. Kayak kapan channelku dibuat, kapan terakhir kali login, kapan kejadian dihacknya, dan lain-lain. Terus disuruh menceritakan juga detail kejadian dihacknya dari awal kayak gimana. Sama kayak kita kalau lapor kehilangan barang di kantor polisi gitulah. Terus sudah aku isi semua, harus melampirkan juga screenshot bukti kalau channelnya dihack. Jadi aku berterima kasih sama teman-teman di Instagram yang sempat screenshot channelku pas dihack, jadi bisa dipakai buat bukti. Terus sudah aku isi, aku klik kirim. Gak lama kemudian langsung dapat email dari YouTube kalau laporanku diterima dan akan diproses oleh tim mereka. Aku disuruh nunggu email lanjutannya lagi. Besoknya, aku kaget. Tiba-tiba aku dapat email copyright video gambar Sarah Fajira. Lah, kok tiba-tiba lagunya kena copyright? Tapi dari email itu ternyata aku udah bisa login ke akun YouTubeku. Tapi aku belum berani mau ngapa-ngapain channelku. Aku nunggu email konfirmasi lagi dari tim YouTube. Gak lama kemudian aku dapat email lagi dari tim YouTube, nyuruh aku buat ganti nama dan foto profil channelku. Akhirnya aku ganti, terus aku laporan. Terus setelah beberapa jam aku dapat email lagi ngasih tahu kalau akun YouTubeku udah pulih dengan sempurna dan udah aman untuk dipakai lagi. Tamat. Iya, jadi itu tadi guys perjalanan aku kena phishing dan channelku dihack, terus bisa pulih lagi. Butuh waktu 4 harian buat channelku bisa balik lagi. Nah, dari sini pesan yang bisa diambil buat teman-teman dan buat aku sendiri adalah jangan sok tahu. Mau gimana pun si hacker tetap lebih pinter dan tetap bisa ngebobol juga. Aku waktu itu juga ceroboh sih, beraninya nerusin sampai kena hack. Padahal aku udah tahu itu modus phishing dan aku bisa aja berhenti pas dapat email kerjasama itu, yang udah jelas itu penipuan. Tapi aku nerusin itu bukan karena tergiur sama duit 71 juta itu ya, karena itu udah nggak masuk akal. Aku berani nerusin karena aku pengen tahu gimana cara mereka mengelabui orang, meskipun akhirnya aku yang jadi korban.
Tapi justru aku jadi lebih tahu kalau phishing itu nggak cuma sampai link email yang mencurigakan itu, tapi bisa lebih dalam lagi. Sampai file SCR yang aku download itu, ternyata itu yang jadi jalan si hacker buat masuk ke akunku. Tapi aku nggak tahu juga sih, apa dari file itu atau dari jalan lain, nggak tahu lah. Yang jelas kok bisa si hacker masuk tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Nah, kalau soal modus hack dipakai buat live streaming Bitcoin itu sampai sekarang masih membagongkan sebenarnya. Karena tujuan mereka itu apa gitu, ngehack cuma dipakai buat live streaming, data-datanya justru aman, nggak diapa-apain. Ibarat kamu maling motor cuma dipakai buat jalan-jalan, nggak diapa-apain atau dijual gitu, ya sama aja kan. Tapi ya syukurlah kalau dihacknya nggak ke arah yang terlalu negatif. Yang jelas modus kayak gini masih bisa terjadi dan pihak Google sendiri masih belum nemu cara mencegahnya karena masih sering kebobolan sistem keamanannya. Masih banyak yang jadi korban, salah satunya ya aku ini. Yang bisa Google lakukan sekarang cuma memperingatkan kita untuk tetap hati-hati dan waspada. Tapi aku salut sama tim YouTube yang udah lebih cepat tanggap, lebih sat-sat gitu menangani masalah kayak gini. Oke guys, itu tadi ceritanya. Semoga ada manfaatnya buat gambaran teman-teman gimana proses si hacker menghack akun orang. Dan di sini aku contohnya. Pokoknya selalu hati-hati aja, selalu waspada. Semoga kejadian sejenis kayak gini nggak terjadi lagi ke aku sendiri dan ke siapapun. Oke guys, makasih udah nonton video ini. Klik like kalau suka dan ojo lali subscribe.